hati saudara-saudara Kristen. Sadar enggak kalian? Selama 2000 tahun agama Anda itu diajarkan menyembah kepada makhluk yang digantung secara terkutuk di atas salib. Dengan kata lain, kalau perspektif Islam, maka Anda boleh dikategorikan sebagai penyembah iblis. Karena yang terkutuk itu mustahil Tuhan. Di dalam Bible, Tuhan itu maha suci, maha tinggi. Itu dalam Bible. Yesaya 5 nomor 16. Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha tinggi. Sedangkan yang Anda sembah bukan hanya sekedar tidak maha tinggi, tidak maha suci, justru makhluk terkutuk yang Anda sembah itu. Sedangkan makhluk yang terkutuk ini itu bukan Yesus. Kenapa? Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu adalah hamba yang suci. Bukan Nabi Isa. Kenapa? Al-Quran surah Maryam ayat 19, Nabi Isa itu adalah makhluk yang suci. Sedangkan yang Anda sembah adalah makhluk yang terkutuk. Sedangkan yang dikutuk itu hanya iblis. Demikian. Bang, kalau minta maaf ya Bang. Ya. Saya boleh tanya Bang, kalau mengenai toleransi di agama Islam itu, kalau misalnya kalau Kristen, kalau hari boleh papasian di agama Islam tidak? Kenapa? Boleh enggak orang Kristen mengikuti agama Islam kalau Islam hari Idul Fitri, boleh enggak? Macam misalnya begini, kalau Papa Siar. Kenapa? Boleh enggak kalau Kristen, misalnya kalau hari Islam hari dan toh, kalau Kristen kan Natal, kalau Islam kan Idul Fitri, boleh enggak? Orang Kristen mengikuti Idul Fitri? Yo, Bapak Siar dang. Apa itu maksudnya? Bapak siarang? Bapak Siar kalau di bahasa Manado Bang. Bapak Siar itu guru ndak pergi bertamu kalau apa? Oh, kalau silakan aja, silakan aja, silakan. Boleh, silakan aja. Karena memang di agama saudara itu dibolehkan, tidak ada yang haram di agama Anda. Enggak apa-apa ya Bang. Iya, nggak apa-apa. Salam toleransi ya Bang. Ya. Bang, salam toleransi saudara. Bang, Ya. saya mau tanya Bang. Ya. Minta doa ya Bang supaya dapat jodoh. Iya, amin. Tapi jodohnya yang jangan sesama jenis ya. Oh, enggak lah Bang. Ya, alhamdulillah, syukur. Cari yang perempuan Bang. Atau cari yang muslimah. Biar saudara Ferdi diajarkan Islam, biar enggak nyembah makhluk terkutuk, kan gitu. Iya Bang. Doakan dia Bang. Iya, amin. Bang, tahu tanya Bang, kalau masalah kalau di Islam kan, kalau gereja saya kan kalau laki-laki dan perempuan gabung. Bang, kalau di Islam Bang bagaimana ya Bang? Kalau Islam itu saya melihat Bang ada sendiri dan laki-laki dan perempuan sendiri dan. Iya, tidak boleh digabung kalau laki perempuan di rumah suci kan. Itu di hadapan Tuhan, tidak boleh bergabung dengan wanita yang bukan mahramnya. Kalau sudah berumah tangga itu boleh enggak? Boleh. Tapi itu kan masjid, tempat umum. Kalau di rumah boleh. Beda ya kalau di agama saya Bang. Ya beda. Kalau di agama Anda kan semuanya boleh. Segala sesuatu boleh di agama saudara. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab saudara surah Paulus 1 Korintus 10:23. Segala sesuatu diperbolehkan. Itu di agama Anda. Saya mau tahu Bang tentang mengenai kasih di agama Islam Bang. Kalau kasih di dalam Islam itu adalah menjaga diri, menjaga keluarga dari api neraka. Itu kasih di dalam Islam. Iya. Jadi di Islam itu tidak ada kepalsuan. Di Islam itu jelas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu kasih di Islam. Makanya Islam itu disibukkan untuk mengajak manusia lain
mengabdi hanya kepada pencipta langit dan bumi. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh pencipta langit dan bumi. Iya. Bang, saya mau minta maaf ya bang, saya mau tanya. Iya. Saya pernah lihat di masjid, mengapa kalau Allah dan Muhammad tuh rupa setara, bang? Oh enggak, Nabi Muhammad itu tidak setara dengan pencipta langit dan bumi. Saya Allah boleh penjelasannya, laisa bang? kamitslihi syai'. Maaf ya bang. Ya. Saya mau tanya, saya banyak kali lihat kok di masjid ya bang. Soalnya saya lihat dan hampir setara dengan Muhammad dan Allah dan hampir aku dekat dan. Anda baca Al-Quran surah Al-Isra ayat 93. Ini kan cuma mau tanya bang ya, supaya Iya. mau tanya banyak ilmu kan bang. Supaya banyak ilmu. Ini mau dijelaskan ya Bang Freddy, mau dijelaskan, Anda mute dulu soalnya di sana berisik. Lanjut dulu dah. Ya. Di dalam Al-Quran Nabi Muhammad dikatakan Kul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Maha suci Allah Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia? Jadi Nabi Muhammad itu hanyalah seorang manusia. Sedangkan Allah itu bukan manusia. Al-Kahfi ayat 110 juga Nabi Muhammad disebut manusia. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'. Dia adalah Khalik, pencipta manusia. Seperti itu. Silakan Bang Freddy. Malah salah asak, malah salah asak apa ya? Apa itu nggak ngerti? Samalah sama. Melas, Saya minta maaf ya bang. Iya, silakan. Saya mau tanya maafkan. itu masalah Isra Mi'raj bang. Ya, Isra Mi'raj dan bang, boleh penjelasannya ya. bang? Isra Mi'raj, Allah memperjalankan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Muhammad yang mau berjalan, tetapi Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal pekerjaan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi ketika Allah menghendaki segala sesuatu terjadi, maka segala sesuatu itu terjadi. Nabi Muhammad tidak ada daya. Beliau hanya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, kalau ini adalah hal yang berat untuk Anda pahami, silakan Anda baca 2 Samuel 2 nomor 11. Dia terbang dengan mengendarai kerub yang melayang di atas sayap angin. Mazmur 18:10, ia menengkukkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Atau Anda baca di kitab yang lebih muda lagi yang Anda dapatkan, kitab Wahyu 19 nomor 11, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menunggangnya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Tuh. Wahyu 19 nomor 11, artinya Tuhan memperjalankan siapapun yang Tuhan kehendaki itu bisa terjadi. Jangankan Tuhan, manusia, kita saja manusia biasa bisa memperjalankan besi yang beratnya beribu-ribu ton. Dari kota Makassar ke Jakarta, dari Jakarta ke Medan, dari Medan ke Oman, dari Oman ke Amerika, Amerika kembali lagi ke Dubai lagi, muncul lagi nanti di Gorontalo, di Manado, di Papua. Apalagi pencipta langit dan bumi, itu tak ada yang berat bagi Allah. Seperti itu saudara. Ya, Om Freddy kan udah 7 pertanyaan. Izinkan kami bertanya 1 aja ya, Pak. Om Pendeta ya. Iya. Bukan pendeta, saya cuma biasa. Dia katanya pendeta. Oke. Bukan. Saya bertanya yang ringan-ringan aja Bang ya. Benarkah Kristen itu menyembah makhluk yang mati terkutuk di atas salib? Nah, ini berat ini, bukan ringan. Yang lain ya bang, itu berat itu bang. Enggak berat itu saudara. Tinggal kejujuran saja.
Karena ada tertulis di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya, benarkah Kristen menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib? Silakan. Saya takut bang kalau saya menjawab bang, ya gile. Hah? Benar Saya takut bang kalau atau saya menjawab salah? itu bang. Saya takut bang. Benar atau salah, saudara? Benar ya. Oke, thank you. Ya bang, sampai Berarti ya, bang. kesimpulannya Kristen menyembah makhluk terkutuk ya? Ya bang, ya bang. Oke. 6 orang. Mantap. Salam toleransi ya bang. Ya, sahabat. Iya, salam toleransi saudara. Doakan ya bang supaya dapat Iya, iya. Dapat hidayah. Udah. jodoh. Ya, dapat hidayah dulu, lalu Yang dapat intinya jodoh hidayah aja muslimah. dulu. Amin. Hidayah dulu, habis Amin, itu amin, dapat amin. jodoh yang muslimah, yang pakai hijab, jilbab, yang menikmati tubuhnya hanya Anda, bukan dinikmati oleh semua orang. Kan gitu ya? Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mau nggak dapat jodoh yang pahanya dapat dilihat oleh semua orang? Mau nggak? Mantap. Mau nggak, Bang? Mudah-mudahan bang, mudah-mudahan. Bang Zul ini kenapa kalau- sih? Tanya mantap. Lanjut. Kalau mau mendapatkan jodoh yang pahanya bisa dinikmati dan dilihat oleh semua orang, coba Anda pilih mana? Paha ayam atau paha sapi? Ayam lah bang. Oh, ayam. KFC berarti KFC. Ini orang jodohnya kok mau minta ayam, jodohnya gimana ini? Kalau wanita Assalamualaikum muslimah, warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mila. Lanjut Duran. kalau wanita muslimah yang menikmati itu cuman suaminya aja, tidak diobral pahanya. Wanita itu adalah makhluk yang terindah dan yang paling menyejukkan hati, itulah wanita. Saya melihat Jadi wanita itu, bang. iya. Saya boleh jujur. Kalau di agama Islam saya melihat bagus sekali dang. Ya iya. Kalau masuk Karena masjid wanita itu, orang pakaian tertutup dang. Itulah indahnya Islam. Coba ya, ada berlian, ada mutiara yang dibungkus dengan indah, tiba-tiba dihadiahkan kepada Anda, lalu Anda bawa masuk ke dalam kamar, kamarnya Anda kunci dari dalam, kemudian rumah Anda punya pintunya Anda kunci dari dalam, kemudian rumah Anda punya pagarnya Anda kunci kemudian dari dalam, habis itu ada di dalam kamar, berdua dengan berlian tersebut. Anda buka bungkusan berlian itu pelan-pelan. Bahagia enggak Anda? Bahagia bang. Bandingkan kalau Anda mendapatkan kemudian berlian yang sudah tiap hari dipasang di pagar, dilihatin oleh sama siapapun, dengan berlian yang tidak pernah terlihat terbungkus dengan rapi. Indah enggak? Indah bang. Nah, dan pada saat kemudian berlian ini keluar dari rumah, dia menutup lagi bagian-bagian terindah dari dirinya. Indah tidak? Bagus bang. Maka dari itu Anda cari wanita muslimah, tapi sebelumnya Anda Islam dulu. Nanti ada saatnya bang. Masya Allah. Coba Nanti ada lihat. waktunya, Bang. Coba lihat Waktunya. berapa wanita-wanita muslimah di sini semua. Coba lihat. Bunda Bagus, Rahma, saya lihat di kemudian agama ada Bunda Bang. Mila, kemudian Bang. ada Kandito, ada Handis Lebes, kata Edis, mereka ini wanita-wanita bercadar katanya. Bang, saya mau tanya bang. Ya. Mengenai Ruben Onsu yang telah mualaf bang. Betul tuh bang? Itu orang cerdas itu. Betul itu. Orang cerdas itu. Akhirnya huas saja Ya itu, bang. iya, mereka meninggalkan menyembah makhluk terkutuk, siapa yang mau disembahnya saja terkutuk, apalagi yang menyembahnya, kan gitu. Iya betul itu bang. Iya makanya. Ruben Onsu Tadi saudara Freddy ini lagi di gereja. Iya bang.
Apa yang didengar dari gereja, apa ajaran pendeta tadi? Apa yang dikatakan pendeta? Mengenai salib, Bang. Apa dia katakannya? Karena betul saat kasih akan ini sehingga telah menyerahkannya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan boleh hidup yang kekal, Bang. Percaya. Itu saja, Bang. Pernah nggak Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah makhluk terkutuk? Saya pernah mendengar ajaran itu ya, Bang. Ya, pernah nggak Yesus mengatakan dirinya adalah kutuk? Enggak, Bang. Nggak pernah. Sementara yang diperintahkan untuk dipercaya Yesus kan? Iya, Bang. Iya, Yesus yang harus dipercaya. Yesus itu seorang Muslim. Yohanes 14:31. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepada aku. Berarti dia bukan makhluk terkutuk. Dia adalah makhluk yang disayangi oleh Tuhan. Dia bukan makhluk terkutuk. Sedangkan yang Anda sembah di atas tiang salib itu adalah makhluk terkutuk. Mau ndak Anda itu menyembah makhluk terkutuk? Mau ndak? Tidak, Bang. Nah, terus kenapa Anda menjadi Kristen? Soalnya dari kecil saya Kristen, Bang. Nah, jadi selama dari kecil sampai sekarang masih menyembah makhluk terkutuk. Mau berhenti nggak dari situ? Nanti ada saatnya, Bang, belum waktunya. Oh iya, pintar. Giliran diajak meninggalkan, pintar Anda, Masya Allah. Itulah Nanti ada bukti waktunya, bahwa Bang. Saya bukan Ya. maksudnya toleransi saja, Bang. ya, siap. Silakan. Teman-teman yang lain. Pokoknya imani Bang ya. Pokoknya imani Iya aja saja, Bang Bang. ya. Toleransi saja. Nggak mau belajar ya Bang ya, memakai akal ya Bang ya. Saya cuma tahu pengalaman di Islam, Bang. Saya cuma mau cari tahu. Tambah banyak ilmu. Iya, Masya Allah. Nanti belajar lagi ya. Bang, kalau boleh enggak, Bang, saya boleh masuk komal Abang enggak? Boleh. Setiap kami live boleh masuk ke sini. Supaya saya dapat pengalaman baru, Bang. Iya, Masya Allah. Kasih ya, Bang. Salam toleransi. Sama-sama, Saudara Randy. Ya, Sehat Shalom. selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikum. Jin turun, Bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mau nanya Gurunda, salam toleransi Ya. itu gimana sih? Kok salam toleransi? Salam toleransi. Hmm. Apa itu maksudnya salam toleransi? Iya itu dia. Mereka kan salam toleransi. Kan tadi saya dengar Gurunda juga ada jelasin bahwa siapa Bang Zul tadi ya, bahwa akidah kita nggak bisa secara duniawi lah, secara sosial memang ada hablum minan nas kan. Kalau ininya hablum minallah. Yang hablum minallah kan kita nggak bisa gabung-gabung, tapi dia kayaknya nggak ngerti juga selalu salam toleransi itu yang saya kadang-kadang nggak ngerti dari pihak Kristen tuh selalu pengen begitu, apa dia pengen kita juga ngikut mereka atau gimana kali ya? Kalau kita salam toleransinya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu salam toleransi kita. Tetapi salam ini hanya diucapkan kepada sesama muslim, bukan mengucilkan kemudian yang lain, tetapi mendudukkan dan menghargai yang lain. Karena tidak mungkin kita umat Islam senang ketika mereka mengatakan kepada kita semoga Yesus memberkati. Kita kan tidak suka dengar, betul? Iya, betul. Tidak suka kita. Begitu juga ketika kita memberikan salam kepada mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita minta supaya mereka pahami kalau Allah memberkati mereka dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelamatkan mereka. Mereka juga nggak suka pastinya. Maka toleransinya adalah ketika mereka mengucapkan salam Assalamualaikum, cukup kita jawab Waalaikum. Seperti itu. Oh, waalaikum aja ya. Iya.
Iya. Salam toleransi itu artinya dia ingin kita menghargai perbedaan. Masalahnya mereka tuh yang nggak fair ya, misionarisnya kemana-mana memakai atribut Islam. Itu harusnya disadarkan kepada mereka tuh. Kali-kali salam toleransi. Ya maksudnya kita saling menghargai dengan perbedaan. Tapi misionarisme dan apa yang kalian ambil di dalam Al-Quran kami, kita harus kalian sadari. Kalian yang mencolek kami kan. Kalian lebih dahulu ini mengganggu toleransi itu. Toleransi oke, kita bertoleransi, kita saling menghargai perbedaan. Tapi jangan kau mencaplok istilah-istilah di Al-Quran kami. Jangan kau menyamar-nyamar ke Islam-Islaman, para misionarismu. Ya itu tadi semoga menyimak ya. Enggak apa-apa, saya ngomong begitu, memang begitu kok. Tenoten di bawah memang begitu, harus begitu. Kalau mau membesar apa ya, mau menyampaikan salam toleransi, ya kita menghargai perbedaan itu. Kita berbeda. Dan kalian harus bangga dengan jati diri kalian sebagai Kristen. Jangan nyontek sana, nyentek sini, nyomot sana, nyomot sini, istilah-istilah Al-Quran kami. Ya, Buatlah salikus ini ada pangeran nih. Pakailah. Itu Ten. Pangeran, selamat malam. Kristen Muslim saudara. ya Olivia, Assalamualaikum. Olivia. Muslim Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya kecil, Olivia. Ah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam saudara saudari. Saya cuma mau, Kecil suaranya. saya mau nyapa Bang Juma. Mbak Olivia. Hah? Saya mau nyapa Bang Jumaja. Udah. Oh, mau menyapa Gurunda, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya Allah, aku tuh minat banget, maksudnya idola aku gitu loh. Masya Allah. Keren. Dari dulu saya mau ngomong sama Bang Juma tapi susah banget. Oh gitu. Iya, Bang Juma tetap sehat, tetap istiqomah, Amin. tetap teguh, Iya. jangan sendirian. Insya Allah Allah akan memudahkan semuanya. Amin. Gitu aja, saya turun dulu ya Bang Juma. I love you. I love you Itu. too. Jadi saya ngejawab. Masya Allah, fansnya Gurunda. Emang ya di Gurunda saya sejak masuk TikTok ini kadang-kadang bisanya terkaget-kaget ngelihat keadaan aneh-aneh gitu, dramanya banyak sekali, ya ampun. Belum yang ngefans. Iya, TikTok ini bahaya. Ya, ini ada Dimas. Dimas, selamat malam Dimas. Ya, Dimas, Muslim apa Kristen? Kristen, Muslim. Islam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berjumpa dengan Bang Juma aja. Kan ingin berjumpa, ingin menyapa. Iya bang. Sehat-sehat selalu ya Bang Juma. Makasih Semoga saudara. dilancarkan rezekinya, dijauhkan dengan mara bahaya, diselamatkan di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya fans berat Bang Juma nih sekarang. Allahu Dari dulu Akbar. saya lihat Bang Juma waktu di Medan, saya ingin bertemu, teman saya tak bisa juga ketemu. Saya tinggal di Riau, pengen jumpa dengan Bang Juma, pengen Iya. pengen dengar ceramah Bang Juma gitu, cuman tak dapat kesempatan gitu. Iya, Masya Allah. Subhanallah. Makasih saudara. Kami pun yang ada di sini itu ngefans seberat-beratnya kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kepada Rasulullah
lebih lagi kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaan kita yang ada di sini itu karena kita saling mengasihi dan saling mencintai antar umat Islam dan kepada saudara-saudara kita non muslim yang ingin mengenal Islam. Gitu, Bang. Kalau kan saya kan pernah melakukan hal yang berdosa nih, Bang. Kalau saya itu sholat tadi kira-kira diampunin tidak dosa saya kira-kira itu, Bang? Meminta ampun. Diampuni oleh Allah ketika bertaubat dengan sungguh-sungguh menyesal, diampuni oleh Allah. Ya, salah saya udah banyak melakukan hal yang melanggar agama Islam, Bang. Tapi saya udah sadar gitu, cuman takut saya tidak diampunin gitu kan. Jangan ragu, Allah Maha Pengampun. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Yang penting jangan murtad, itu aja. Saya tidak akan murtad, Bang. Cuman saya banyak juga sih dengar kan ada juga kan tentang Alkitab mereka kan yang tentang bersundal, mereka itu tak percaya juga ada Alkitab mereka itu ada kata-kata kayak gitu. Cuman ya alhamdulillah selama 2 tahun lebih saya selalu mendengar tausiah dari abang semua gitu. Jadi saya alhamdulillah ada sedikit pemasukan juga gitu. Alhamdulillah. Dan terus saya terus mengikutin abang terus gitu live. Iya, makasih Bang, makasih. Itu aja Bang dari saya. Semoga siap, makasih Saudara Dimas. Iya. Sehat selalu ya Bang Dimas ya. Ya Bang. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fernando. Udah turun. Oh, udah turun. Ini banyak yang naik tapi kebanyakan muslim kayaknya ini. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik. Oke, sambil menunggu Oten, sambil menunggu kelanjutan diskusi, kita ingin mempromosikan dulu akun Bunda Mila ya. Tolong ya saudara-saudara netizenku yang baik hati, tolong di follow Bunda Mila lagi ya. Tolong di follow yang belum follow ya, jangan yang sudah follow lagi, bisa unfollow itu ya. Jadi yang belum follow tolong di follow Bunda Mila. Beliau ini salah seorang yang sering mensupport ya para debater dari balik layar. Terima kasih. Masya Allah Bunda Mila. Masya Allah. Berkah selalu Bun. Masya Allah. Bunda Rahmat, terima kasih Ya. Bos. Terima kasih Guru Nda Sama. ilmunya. Oke. Susah saya ngomong. Mulut saya penuh kacang. Halo. Ih, belum pakai PCR di rumah tak? Keren masih ada ke kue tak Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Guru Nda wabarakatuh. buka komal sendiri kapan Guru Nda? Mungkin besok atau lusa Bun. Soalnya Kalau kacang saya yang 10 kilo ini udah habis. Soalnya saya pengen Guru Nda yang bikin piti gitu loh. Kalau di Akang nggak mau dia. Udah aku rekam layar Bun. Udah ya. Beres. Apalagi waktu tausiah itu keren banget dibikin ulang. Oh, Bunda suka itu ya. Kemudian diposting ulang ya Bun ya. Iya. Ini. Karena di saya iPhone ini nggak bisa rekam ulang. Saya nggak tahu kenapa. Rekam layar tuh nggak ada optionnya. Oke.
Makasih yang sudah polo-polo ya. Yang belum polo, Bunda Mila silakan di polo ya. Ih, kenapa sih kalau kita ngomong ini? Yang larang saya ngomong itu Oten ya. Coba kita sapa Samzelo. Selamat malam. Assalamualaikum saudara. Kupastikan yang larang ngomong saya Oten. Tahu kau netizen ya, Oten. Samzelo, selamat malam. Assalamualaikum. Klopit. Pak Klopit. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim ya Bang ya. Malam Tolong semua. yang naik Kristen dulu yang naik Bang ya, teman-teman netizen. Biar kita ini dapat ilmu dari Gurunda. Oke, silakan. Izin turun. Oke Bang, terima kasih ya Bang Klopit. Zamzelo nggak ngomong dia, turunkan aja. Siapa ngorok? Oh Bang Zamzelo ngorok. Host diturunkan. Bang Klopit juga diturunkan host. Aduh netizen juga itu loh, typinganmu itu. Yang Islam itu harus jaga typingannya. Kalau kalian gitu, masa dia bilang yang kera naik? Janganlah begitu. Saya rasa Islam itu gak begitu kata-katanya. Ya, biarin. Ini ada Sinchan. Sinchan, selamat malam. Informasi saya penting banget. Barusan saya temukan channel sahabat Bang Zuma. Itu saya pernah dialog ke sana, masuk ke sana. Suaranya mirip banget Bang Zuma. Iya tahu. Mirip banget. Itu waktu jam 8 tadi saya nyimak di sana. Anda ada ya? Alhamdulillah. Saya cuma mau laporin itu aja. Ya. Karena suaranya mirip banget dan itu ya ciri-cirinya. Ya, diblokir aja Mbak. Enggak. Tadi saya lihat Mbak ada di atas. Mohon blokir aja ya Mbak ya. Iya, saya blokir ya. Oke. Makasih ya Mbak. Makasih, saya turun lagi ya. Makasih ya. Oke, siap. Oke. Iya Mbak, cantik. Ya, Bang Sinchan. Oke, silakan. Tadi temanya udah ada, temanya yang tadi Bun, dilanjutin. Kenapa dengan temanya? Gurunda monitor Gurunda. Tema itu kenapa, siapakah yang mati terkutuk di salib gitu. Lanjut. Apakah Kristen benar menyembah makhluk terkutuk? Atau Kami Tuhan tidak terkutuk? Kami tidak menyembah makhluk terkutuk, kami menyembah Yesus. Lah, jadi yang digantung di pohon terkutuk itu siapa? Petrus. Yang terkutuk itu jangan bilang terkutuk. Yang digantung, yang disalibkan itu Yesus. Nah, berarti dia yang terkutuk dong. Itu menurut Anda terkutuk, tapi itu menurut Bible. Terserah. Itu menurut Bible. Mana yang benar, Anda atau Bible Anda? Atau dua-duanya pembohong? Cuma ya Paman. Cuma iya Paman. Bicara itu yang baik saja. Loh, itu dalil. Justru kalau saya ingin saya bilang berkata sama kepada kau. saudara, yang disembah itu jangan yang terkutuk. Kan yang terkutuk itu sembah sibilis. Yesus, saya tidak bisa kepada Allah kalau saya tidak menyembah Yesus. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya itu Rasul Paulus yang bilang, memang benar. Yesus disalib kan? Ya. Yang terkutuk disalib siapa? Yesus disalib itu sesuai dengan nubuatan yang dikianukan para nabi. Yang dikutuk disalib itu siapa? Yang dikutuk disalib itu siapa? Gak tahu. Yesus disalib bukan terkutuk. Dalilnya, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Ya udah, saya ikuti narasimu ya, terserah. Oke, Ya. berarti Anda sudah mengakui bahwa Anda menyembah makhluk terkutuk.
Ya, saya menyembah. Bagus, dah selesai. Selesai. Silakan cari pasien yang lain. Thank you bang. Kenapa 2000 tahun pasien yang lain? kemudian Saya kan Anda mengikuti. sudah mengakui Terserah bahwa Yesus ternyata mau bilang betul terkutuk, Kristen. mau bilang apa, saya menyembah dia. Dia Iya, sedang mengaku ini dalil. pasien. Terserah, Ini dalilnya. kau mau bilang dia terkutuk. Kok kau mau jadi bilang saya dia terserah? apa, saya tetap Kok terserah? mengakui dia Kok Tuhanku. terserah pula? Dalil Anda mengatakan begitu. Yang di Ya, atas salib terserah. digantung Saya itu mengasihi adalah kalian manusia semua. terkutuk. Sudah Terserah. selesai. Mau bilang Berarti dia terkutuk, mau bilang jangan dia Anda babu, mau bilang dia lemparkan budak, bola mau bilang itu dia apa. setelah bola itu Ya, masuk saya ke dalam terima. perut Anda. Telan, nikmati, rasakan bahwa Kristen 2000 tahun menyembah makhluk terkutuk di atas salib. Dah selesai. Makan kacang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, terserah. Mau bilang apa saya tentang Yesus, terserah. Enggak apa-apa. Silakan. Mau bilang Yesus. Kok jadi terkutuk, sensian kayak gitu? Mau bilang Yesus apapun tidak. Saudara, kenapa jadi terserah? Itu iman saudara loh, itu kepercayaan saudara. Bahwa saudara itu harus sadar. Kalau selama ini sudah 2000 tahun, Kristen diajarin menyembah makhluk terkutuk. Jangan terserah-terserah. Jangan main mute-mute. Enggak apa-apa. Kau mau bilang Yesus itu pelacur, kau mau bilang Yesus itu dikutuk, terserah. Nggak Kamu apa-apa. kenapa Itu jadi yang gila nggak sih? apa-apa. Saya terima. Kok jadi nggak gila apa-apa. kau? Nggak gila, Kenapa kok. kau jadi gila? Kenapa? Nggak gila saya, Bang Suma. Lah kau Nggak gila. Itu dalil Nggak. kitabmu Kenapa yang saya mengatakan gila? kenapa bilang terserah kau? Terserah. Kau mau bilang Lu Yesus kok jadi pelacur, terserah kau mau pula bilang kau? Yesus itu dikutuk, nggak Itu apa-apa. di dalam Saya terima. kitab lu yang mengatakan bahwa Tuhanmu digantung terkutuk di atas pohon. Kok pula terserah pula kau mulutmu. Terserah. Bang Suma mau bilang Ya, dia kok terserah. terkutuk, mau bilang apa, dia enggak apa-apa. Mudah-mudahan Tuhan memberkatimu, enggak apa-apa. Nenekmu kiper. Terserah. Jadi kamu sudah akui bahwa sembahanmu itu makhluk terkutuk? Ya, bagaimana? Jadi kamu sudah akui bahwa sembahanmu itu adalah makhluk terkutuk? Iya, sesembahanku. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, iya. Alhamdulillah. Sesembahanku. Oke, udah Bang Hamdi, sudah diakui dia penyembah makhluk Iya, enggak terkutuk. apa-apa. Nah. Sesembahanku Udah makhluk terkutuk, enggak turun, apa-apa. kok. turun bang. Iya, enggak apa-apa. Coba kita mau pengakuanmu bang, turun aja. Iya, dah. Lihat itu, sudah saudara Kristen. Memang nggak ada daya. Kalian sosok jagoan aja nya. Memang kalian penyembah yang itu yang tertulis. Oke, mana lagi? Mau menghindar nggak bisa. Tertulisnya memang kayak gitu. Si mau aku datang besok. Tapi tadi pengakuannya itu disertai dengan sakit batin itu. Oh iya. Malakama Gurunda. Iya. Kalau dia tolak, dia durhakai si Paulus, toh Paulus yang itu. Kalau dia terima, ya Tuhannya terkutuk. Akhirnya kepalanya diantukan ke tembok sebentar tuh. Retak. Ya aku pikir retak. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan, saudara? Apa bang? Tidak. Oh, tidak ada bang. Kenapa minta naik bang? Maksudnya gini, saya mau Kasihan, baru ngomong Mana dia? Wah, ini kejam kali moderator. Host yang kick ya orang ya. Oh, sini kejam kali. Udah Rahma, kalau nuduh orang sembarangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal aidin izin semuanya yang di sini kita muslim. Iya. Ini mau laporan ke Bang Juma dulu. Ini di sebelah ada Komal sahabat Bang Juma lagi live sekarang. Itu sangat menista menurut saya Bang Juma gitu. Itu gimana cara kita untuk sana gitu? Kita report rame-rame itu akunnya apa gimana itu? Dan saya jawab, pertama di report, kedua jangan ditonton, ketiga nggak usah diomongin lagi, biar orang lain nggak tahu, gitu Pak. Ya, udah saya sampaikan itu aja Bang. Bang Juma. Terima kasih ya Bang ya. Ya, mudah-mudahan orang yang membuat akun mengatasnamakan Bang Suma demi keuntungan pribadi itu istrinya selingkuh. Mudah-mudahan, amin.
Kalau saya ini Gurunda saya sumpahin 7 turunan. Ya, saya cukup istrinya selingkuh. 7 Bunda turunan. kejam kali 7 turunan. Nggak apa-apa, biarin, biar kapok dia jadi ingat terus nih Komal ini. Ada yang nyumpah. Kan dari dulu saya ngomong kalau mereka pakai fotonya sendiri. Bagus kayak itu doaku. Lumayan. Kalau dia pakai fotonya sendiri, pakai fotonya keluarganya, atau pakai fotonya yang penulis Bible itu, ya mungkin nggak dapat apa-apa. Supaya dapat apa-apa, dia lihat baju banyak yang ngasih gift, ya lebih baik dipalsukan supaya ada yang ngasih juga. Berarti hasil yang dia dapatkan adalah hasil 378. Doanya Bang Juma, ya mudah-mudahan aja terjadi. Tapi jangan selingkuh sama muslim, jangan. Kalau dia dengar ini, yang membuat akun bodong itu kalau dia dengar, sorry, istriku dari dulu tukang selingkuh kok, gak mempan doamu, kata dia. Makanya aku bilang kenapa rendaan gampang sekali doa tak. Memang padahal itu udah kerjaannya. Kalau dia jawab gini Bang Juma, ya biarlah istriku selingkuh, saya juga bisa selingkuh dengan hasil koin. Itu? Bisa juga, malah senang ya. Senang mereka. Mana pasien, masih ada nggak? SRNBR, apa sih SRNBR? Selamat malam saudara. Saraba, itu disingkat itu Bon, Sarak Banjo. Sarak baik itu Bunda. Syukuran Bunda Mila, nggak usah lah Bunda Mila, Masya Allah. Lanjut. Nggak usah. Ketua, selamat malam. Assalamualaikum saudara kalau muslim. Ya, selamat malam. Ketua. Dan waalaikumsalam. Kristen ya Bang? Di sini. Oh muslim. Enggak, ini saya hanya ada sedikit yang mau minta setengah bimbingan kepada Bang Zuma ya. Begini Bang, saya memang diajarkan sejak kecil agama Islam ya. Hanya saja dari segi pergaulan kurang pembelajaran tentang Islam itu kurang. Jadi di sini hanya ada 2 persoalan ya. 2 pertanyaan maksudnya. Nomor 1, apakah bisa kita kan Islam membuat dosa kemudian bertaubat? Taubatan itu memang niat sesungguhnya. Nah, kemudian disebabkan pergaulan, hilaf lagi, berbuat maksiat lagi, berzina, bermain, berjudi, berminum arak dan lain sebagainya. Kemudian taubat lagi, dan kemudian tuh berdosa lagi. Apakah kira-kira dosanya tersebut nanti diterima jikalau di saat bertaubat? Iya. Dan yang kedua, aku mau mempertanyakan tentang sholat. Sholat yang selama satu aja dulu Bang, satu aja dulu. Terhitung. Ya. Yang kedua tuh aku minta tuntunan tentang cara menggantikan sholat. Oke, silahkan. Iya, jadi kalau di Al-Quran itu jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Jadi kalau misalnya Anda berusaha untuk menjadi orang yang baik, tetapi selalu saja kemudian Anda jatuh dari usaha tersebut, Anda bertaubat, Allah suka. Kenapa? Karena pekerjaan yang Anda lakukan, yaitu kemaksiatan yang Anda lakukan adalah pekerjaan yang Anda benci. Tetapi mungkin karena keadaan, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan seterusnya,
menyebabkan Anda selalu khilaf dalam keadaan itu. Cuman yang dikhawatirkan adalah Anda mati di saat Anda melakukan kemaksiatan. Itu yang dikhawatirkan. Tapi terkait kemudian Anda bertobat setelah melakukan maksiat, bertobat lagi. Yang penting jangan Anda melakukan maksiat dengan alasan kan aku kan bisa bertobat lagi nanti. Jangan. Jangan. Tapi betul-betul sedikit demi sedikit tumbuh kembangkan iman, ketakut kepada Allah. Anda boleh jatuh, tapi setelah itu Anda bangkit, bertobat. Hadirkan rasa takut kepada pencipta. Orang yang takut kepada Tuhannya, itu akan menghindarkan jangan aja dibikin dalam agamanya, entah apa-apanya dikatakan. Tuhan itu jadi inilah, jadi itulah, dan seterusnya. Itu orang yang tidak ada takutnya itu. Sedangkan orang yang dicintai oleh pencipta langit dan bumi adalah orang yang bertakwa. Apa takwa itu? Takut kepada Allah. Nah, jadi kalau ada orang melakukan maksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah, akhirnya syukran. Mereka akan menghindarkan pelan-pelan diri mereka dari maksiat. Itu. Kalau ada orang yang tidak bisa menghindarkan dirinya dari maksiat, hanya ada satu kuncinya, jawabannya. Apa itu? Dia cinta dunia dan takut mati. Pada saat dia takut mati, dia bertobat. Pada saat dia tampil dalam keadaan apa yang dicintainya itu ada di depan mata, dia lakukan. Itu tanda-tanda orang yang tobatnya tobat lombok. Tidak tobat karena takut, tapi tobat karena cinta dunia dan takut akan kematian. Bedakan orang yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dengan orang yang takut dengan kematian. Kalau orang yang takut kepada kematian, tobatnya itu pada saat dia ingin tidur. Pada saat dia ingin tidur, dia bertobat. Dia ingat dosa-dosanya tadi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena dia mau tidur. Kenapa? Dia mendekati kematian. Kematian kecil. Keluar ruhnya. Keluar jiwanya kemudian. Dia bertobat, nyesal. Begitu bangun besok segar, segala macam kemaksiatan bisa dia lakukan. Bukan yang kayak begini yang diharapkan. Karena takutnya pada saat Anda melakukan kemaksiatan, roh Anda dicabut oleh Allah. Tetapi yang diharapkan di sini adalah upaya yang Anda lakukan bertaubat menghindarkan Anda untuk melakukan kemaksiatan yang lebih besar daripada itu. Nah, itu yang diharapkan di dalam Islam. Kenapa umat Islam itu ketika dia beribadah, ihdinas siratal mustaqim, apakah jalan lurus itu belum nampak oleh umat Islam? Nampak. Apa buktinya? Islam itu adalah agama yang teratur. Agama yang teratur dari aspek ibadah, dari aspek amalan, hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia itu sudah diatur sedemikian rupa. Rambu-rambu dalam Islam itu jelas, tegas. Berarti petunjuk ada. Yes, arah lurus itu jelas, nampak, nyata. Iya. Lalu kenapa minta selalu petunjuk jalan lurus? Alasannya karena setiap hela napas manusia selalu saja dibisikkan oleh iblis untuk melakukan maksiat. Boleh kita merasa kita ini beriman, kita sholat. Ada yang bisa menjamin detik berikutnya Anda masih beriman? Ada yang bisa menjamin Anda setelah lepas dari mendengarkan debat ini Anda menjadi orang benar? Atau jangan-jangan ada yang sedang mendengarkan debat ini sambil bermaksiat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, itu dia makanya. Jadi kita tidak menginginkan kita Islam mati dalam keadaan bermaksiat. Untuk itu ya sebisa mungkin kita itu menjaga antara sholat kita dengan sholat berikutnya. Hindarkan diri ini dengan kemaksiat dari maksiat. Itulah makna
Salat khusyuk. Orang yang khusyuk dalam salatnya adalah orang yang menyadari menghambakan diri kepada Tuhannya. Dan orang yang khusyuk dalam salatnya, tanda-tandanya adalah terhindar dari salat ke waktu salat lainnya dari maksiat. Kalaupun ada maksiat yang dilakukan, dia sesali sesesal-sesalnya dan berusaha untuk tidak mengulang kesalahan itu. Saya kira begitu, saudara. Yang bertanya tadi siapa? Si Sancing. Bagaimana saudara Sancing? Kancing. Sincang. Oh, masih ada pertanyaan lain, saudara Sincan? Bukan saya yang bertanya, nggak tahu. Ya, siapa bilang kamu? Yang bilang kamu siapa? Mas. Yang bilang kamu siapa? Saya nggak pernah bertanya. Yang bilang kamu siapa? Bos yang bilang. Kamu kan sudah mengakui tadi kalau kau itu penyembah makhluk terkutuk. Lalu buat apa kau hidup? Kalau kau menyembah yang terkutuk itu Anda sembah. Siapa yang bertanya sama kamu? Tanyakan sama dia. Yang bilang kamu bertanya siapa? Kamu bilang Sinchan, jadi makanya saya jawab. Iya makanya. Asyhadu. Jangan suka. Asyhadu. Ya, tinggalkanlah penyembahan. Emangnya kau melihat langsung sehingga kau bersaksi? Saya tanya Oke, saya tanya sama saudara. Apakah Anda melihat roh Anda? Enggak. Apakah Anda yakin Anda punya roh? Ya, saya punya roh. Apakah Anda berbohong ketika Anda bersaksi bahwa kamu punya roh? Bohong enggak Anda? Enggak. Memang saya punya roh. Tapi kamu enggak pernah lihat roh. Tapi kamu enggak lihat. Saya tidak lihat, tapi saya yakin roh saya ada. Karena kita berarti Anda yakin saja. Berarti hanya modal yakin. Berarti Anda hanya modal yakin. Bukan masalah yakin, cuma kita itu tetap lalu hidup, apa? Yang mati itu Anda bersaksi bahwa Anda punya roh, tetapi Anda tidak pernah melihat roh. Kenapa Anda bersaksi kepada sesuatu yang Anda tidak lihat? Jangan kau samakan saya. Kau bersaksi Muhammad utusan Allah. Sejak kapan kau bersaksi? Sejak kapan kau Kenapa kamu bersaksi bahwa kamu punya roh sedangkan kamu tidak pernah melihat roh? Loh, kita ini manusia punya roh semua. Buktikan. Apakah kamu bisa melihat? Yang mati itu tubuh kita. Apakah kamu bisa melihat roh? Ya sudah, saya ikuti kau, Yonda. Ikuti kau saja. Nanti ujung-ujungnya juga akan terjawab kok. Kenapa kamu mempersaksikan sesuatu yang kamu sendiri tidak lihat? Berarti kamu bohong. Oke, saya bohong. Sekarang saya tanyakan sama kamu. Kenapa kau bersaksi Muhammad adalah utusan Allah sedangkan kau tidak pernah menyaksikan? Kau bohong kah atau benar? Saya tanya sama kau dulu. Saya bersaksi bahwa saya punya roh, mau seluruh manusia. Saja kau bilang kau bersaksi Muhammad utusan Allah. Sejak kapan kau melihat Muhammad jadi utusan Allah? Lo kapiam menitimumu. Sekarang dengar. Saya bersaksi bahwa saya punya roh. Siapa yang bisa membantah kesaksian saya ini? Ada? Ada yang bisa membantah kesaksian saya ini? Lo kape itu timumu matu? Ada nggak yang bisa bersaksi? Nggak ada. Yang pernah kehilangan roh, nggak ada. Ada orang yang pernah kehilangan roh, dikubur 3 hari, bangkit menjadi Tuhan. Itu Tuhan Sinchan. Jangan diturunkan, jangan di-mute. Habis itu saya kamu turunkan saya. Saya nggak akan melawan. Saya ikuti kamu punya narasi. Sekarang saya menjawab tentang kesaksian saya kepada Nabi Muhammad. Saya bersyarat sama bikin saya sehingga saya bisa. Islam hanya bisa dipeluk, hanya bisa dianut oleh manusia yang menggunakan akal sehatnya. Tidak bisa hanya dengan congor. Islamkan saya kalau kamu bisa, nggak bisa. Islam itu hanya diperuntukkan bagi orang yang berakal sehat. Sedangkan Anda adalah penyembah makhluk terkutuk. Bukti bahwa Anda itu tidak sehat. Akal sehatnya Islam itu di mana? Coba tunjukkan. Akal sehat Islam itu ketika dia mendudukkan pencipta langit dan bumi itu tidak setara dengan makhluk. Apalagi tidak setara dengan makhluk. Sahabat SARS. Dengar saya dulu semua. Saya tanya sama kau dulu. Pencipta langit dan bumi itu apakah engkau sudah melihat dia sehingga kau percaya bahwa pencipta langit dan bumi, pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Tidak, buktinya mana? Buktinya dulu, tunjukkan buktinya. Alam semesta ini siapa yang ciptakan? Elohim.
Pencipta langit dan bumi, betul? Elohim yang buktikan, bukan Allah, tapi Elohim. Pencipta langit dan bumi, betul? Iya, Elohim yang menciptakan, bukan Allah. Bagus. Bukan Allah tapi Elohim. Kalau Anda mengatakan bukan Allah, coba Anda bedakan wujudnya antara Allah dengan Elohim. Silakan. Oke. Elohim membuktikan melalui Nabi Musa. Nabi Musa bisa membuat membuat Yesus bisa tidak, Elohim bisa membuktikan itu. Jangan kau Elohim bukan Allah ya. Saya nggak percaya Allah. Saya tanya kau dulu, saya nggak percaya Allah, saya percaya Elohim. Saya tidak ragu itu. Saya yakin. Kamu tidak percaya Allah karena kamu nggak berakal. Sembahanmu makhluk terkutuk. Allah kau apa Elohim itu. Saya percaya Elohim. Elohim itu hakikat terkutuk atau tidak? Tidak. Allah yang kami sembah hakikat terkutuk atau tidak? Terkutuk. Di mana dalilnya? Loh, karena dia tidak ada kalian menyembah dia. Dalil, saya minta dalil. Sejak kapan Allah itu ada? Mana buktinya Allah itu bisa? Mana buktinya Allah pencipta? Mana buktinya bahwa Elohim itu ada? Mana buktinya bahwa Elohim itu ada? Mana buktinya bahwa Elohim itu ada? Buktinya Nabi Musa bisa membelah laut. Buktinya Nabi Musa Elohimnya yang kutanya. Sungai menjadi darah. Markus. Yang saya tanya. Yang saya tanya, bukti Elohimnya mana? Bukti Elohim melalui Nabi Musa dan Yesus. Nah, saya tanya bukti Elohimnya mana? Bukti Elohimnya. Sekarang saya tanya Markus, bukti Elohimnya mana? Silahkan tanyakan sama saya bukti Allah Muhammad itu apa? Elohimnya mana? Yang dilakukan oleh Saudara Sincan, pemakan dedak, yang saya tanya, bukti Elohimnya mana? Kalau hanya berkata Tuhan Elohim memakai Nabi Musa, itu bukan bukti. Yang saya minta ini wujud Elohimnya mana? Bangsa Israel itu nabinya siapa? Nabi Musa kan Elohim sesama. Saya tidak tanya nabinya, Cak Ayu. Yang saya tanya wujud Elohimnya mana? Itu yang saya tanya. Jangan di-mute. Elohim itu tidak bisa dilihat.